Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau mendemokan proyek yang telah kami buat, rancangan aplikasi e-library pada SD Islam Terpadu Asalam Islamic Green School yang berbasis Java NetBeans. Adapun tujuan aplikasi ini kami buat untuk mempermudah sekolah atau yayasan dalam mengelola perpustakaan agar lebih teratur dalam proses peminjaman dan pengembalian buku serta memiliki report dari buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut. Sebelum kami memulai aplikasi atau menjalankan aplikasi tersebut, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Wirayuda, yang kedua ada Muhammad Rifki Alfaris, yang ketiga ada Emri Sadi, yang keempat ada Eka Yunita Setyaningsi, yang kelima ada saya sendiri Dwiki Putri, yang keenam ada Rizka Ananda Ruslansyah. Sebelum kami masuk ke menu login atau menjalankan aplikasi tersebut, saya akan membuka dulu database-nya. Ini database yang kami gunakan yaitu MySQL PHP MyAdmin. Di sini kita bisa lihat sendiri nama filenya. Di sini saya tulis Perpus SDIT, di mana ininya ada admin, ada data anggota, ada data buku, ada data pembayaran, data peminjaman, data pengembalian, serta data kategori buku. Di sini kita lihat di admin, di admin strukturnya ada nama lengkap, ada username. Kita pakai username-nya kita pakai primary key biar tidak boleh sama satu sama lain, serta ada password dan juga ada nomor telepon. Di data anggotanya kita gunakan primary key biar ID anggota satu sama lain tidak boleh sama, dan juga ada kode anggota, ada nama, ada jenis kelamin, ada kelas, ada NIS, ada tanggal registrasi, dan juga ada nomor telepon. Baik, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizka Ananda Ruslansyah. Baik, terima kasih. Baik, untuk data buku ada kode buku, judul, tanggal input, kode kategori, penulisan, penerbit, dan tahun terbit. Untuk data pembayaran ada ID transaksi, ID pinjam, nama, tanggal pinjam, status pinjam, lama hari, judul, denda, dan status bayar. Untuk data peminjaman ada ID pinjam, nama, kelas, NIS, ID anggota, judul, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan lama hari. Untuk data pengembalian, ada ID anggota, ada nama, judul, ID pinjam, lama pinjam, tanggal kembali, total pinjam, status, dan denda. Untuk kategori buku, ada ID, ada kode kategori, dan nama kategori. Untuk selanjutnya, kita coba jalankan aplikasi login yang akan disampaikan rekan saya Wira. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Sekarang saatnya kita coba untuk aplikasinya ya dari menu login. Ini adalah tampilan login dari aplikasi kami. Ketika kita tidak memiliki akun, maka bisa melakukan register terlebih dahulu di menu register. Seperti ini ya untuk tampilan registernya. Dikarenakan saat ini kita sudah memiliki akun, jadi bisa langsung login saja menggunakan username ya. Akan muncul message login berhasil. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard atau home aplikasi kami ya. Untuk tampilan di pojok kanan atas, ini adalah nama dari admin atau user yang melakukan login. Kemudian di body home kita ada informasi. Informasi di sini menampilkan layanan perpustakaannya. Untuk yang pertama atau yang A, layanan perpustakaan bersifat tertutup, hanya diperuntukkan untuk admin perpustakaan SDIT Salam saja.
Petugas atau admin dapat melakukan penambahan, hapus, perubahan data daftar buku, atau kategori buku. Bisa juga melakukan pencatatan transaksi seperti peminjaman, pengembalian, dan denda jika diperlukan. Melakukan penarikan report bulanan, mingguan, ataupun harian. Di sini juga bisa mencatat data anggota perpustakaan bagi siswa yang ingin mendaftar. Dan ada juga jam operasionalnya ya. Pada home atau dashboard yang kita buat, ini ada master data, transaksi, dan report. Untuk master data sendiri, submenunya ada data buku, data anggota, dan kategori buku. Menu transaksi di sini ada submenunya peminjaman, pengembalian, dan denda. Untuk menu report ada 4 ya. Di sini ada peminjaman, report pengembalian, report denda, dan report anggota. Selanjutnya ini ada menu logout jika memang sudah tidak ingin digunakan lagi aplikasinya ya untuk keluar ke menu login kembali. Selanjutnya kita akan coba menu master data. Mungkin akan dibawakan atau dijelaskan oleh rekan saya Eka. Dipersilakan. Oke, pertama kita mulai dari master data terlebih dahulu. Di master data ini ada data buku, data anggota, dan kategori buku. Yang pertama kita buka adalah data buku atau master data buku. Di sini kita bisa menambah, menghapus, atau mencari data yang sebelumnya kita input. Nah, yang pertama kita bisa tambah data terlebih dahulu. Kita klik tombol tambah. Nah, kita isi dari mulai kode buku, judul buku, tanggal input jangan lupa diisi, pilih kategori, penulis, penerbit, dan tahun terbitnya. Ini semua kotaknya harus diisi ya, tidak boleh ada yang kosong. Setelah semuanya terisi, kita klik simpan. Oke. Ya, otomatis data yang tadi kita input akan muncul di tampilan tabel. Kemudian kita bisa ke kolom cari. Kolom cari. Nah, pencarian ini tuh bisa berdasarkan kode buku 3 atau 4 digit angka di belakangnya. Kita klik tombol cari. Ya, dan akan muncul sesuai dengan kolom pencarian yang sudah kita ketik tadi. Kemudian, jika kita mau menghapus data tersebut, kita bisa klik data tersebut. Ya, bisa kita hapus atau kita ubah. Kita ubah terlebih dahulu. Kita ubah terlebih dahulu. Nah, jika kita mau ubah, bisa diganti. Misal menjadi dongeng 2. Ya, perbarui. Nah, data tersebut akan otomatis perbarui. Kita cari lagi berdasarkan kode yang tadi. Kita cari. Nah, otomatis berubah. Dan jika kita mau menghapus data tersebut, kita tinggal klik. Dan kita klik tombol hapus. Yes. Oke. Otomatis data tersebut akan terhapus dari tampilan tabel atau sudah tidak ada lagi di database. Kemudian kita menuju ke data anggota. Nah, di data anggota hampir sama seperti di data buku. Kita bisa menambah, menghapus, mencari, dan di sini juga bisa mencetak kartu. Kita pertama mau menambah dulu, kita coba tambah anggota. Ya, kita isi. Misal, laki-laki, kelas 5, NIS-nya kita isi. Tanggal registrasinya jangan lupa, karena kolom tidak boleh ada yang kosong. Nomor telepon. Oke, setelah semuanya selesai, kita klik simpan. Ya, otomatis akan tersimpan pada database. Kemudian, jika kita ingin mencari, ya, kita cari nama yang tadi ya, Budi. Kita cari nama yang tadi, Budi, klik tombol. Nah, akan muncul ketika kita ingin mengubah data tersebut, kita klik datanya. Nah, kita ke tombol ubah. Kita ubah terlebih dahulu. Nah, misalkan misalkan Budinya berubah di kelas 4. Nah, kita perbarui, simpan. Oke, nah, Budi akan otomatis berubah kelasnya. Kita ke kolom pencarian lagi. Kita cari lagi yang tadi Budi. Oke, kita klik.
jika kita ingin menghapus data tersebut. Kita hapus. Ya, maka Budi akan hilang dari tampilan di tabel. Jika kita ingin mencetak kartu, coba kita cetak yang Rina. Kita coba cetak yang Rina, kita cetak kartu. Iya, dan kartunya akan muncul. Ya, ini dia tampilannya ya untuk di data anggota. Kemudian kita ke kategori buku. Kita beralih ke kategori buku. Nah, di sini kita bisa langsung menambah kategori buku itu tanpa harus pergi ke frame yang lain ya. Ini kita langsung tambahkan saja di sini kategori bukunya. Misal IPA. Oke, kita langsung klik tambah. Kemudian IPA akan muncul dengan ID kategori yang berbeda dengan ID kategori yang sebelumnya. Jika kita pergi ke tombol cari, ya kita cari yang tadi IPA. Oke, kita cari. Nah, muncul. Jika kita klik data tersebut, nah kita bisa mengubah atau menghapusnya. Kita coba ubah dulu ya. Kita langsung ubah jadi IPA 2, klik ubah. Nah, otomatis dia akan berubah. Kita ke kolom pencarian lagi. Kita cari lagi IPA 2. Oh, IPA. Oke. Kita klik. Jika kita ingin menghapus data tersebut, kita langsung klik tombol hapus. Ya, maka data tersebut akan hilang dari tampilan tabel yang ada di master data ini. Nah, untuk selanjutnya ada pilihan menu transaksi. Untuk transaksi bisa dijelaskan oleh rekan saya, Paris. Silakan. Oke, kita lanjut ke menu transaksi. Di menu transaksi ini ada 3 submenu yang telah rekan kita sampaikan. Yang pertama kita masuk ke submenu peminjaman. Di tampilan peminjaman ini kita tidak perlu banyak mengisi inputan karena inputannya sudah diisi di master data sebelumnya. Yang kita isi di sini hanyalah tanggal pinjam dan tanggal kembali. Lalu ID pinjam itu sudah otomatis terisi menggunakan auto increment. Lama pinjam juga sudah otomatis setelah kita mengisi tanggal kembali. Coba kita cari ke kode buku dulu. Kita pilih data, salah satu data. Lalu kita ke ID anggota. Kita pilih salah satu datanya juga. Lalu kita ke tanggal pinjam. Kita pilih salah satu tanggal pinjam kita. Seperti ini contohnya 13 Mei. Tanggal kembali tidak bisa sebelum tanggal pinjam karena akan memunculkan notifikasi seperti ini. Maka kita harus mengisi dengan baik dan benar. Kita coba pilih salah satu tanggal pinjam 15 Mei. Maka lama pinjam otomatis terisi seperti berikut. Lalu kita klik simpan. Maka data yang tadi kita isi telah tertambah di tabel tampilan peminjaman buku ini. Jika kita ingin mengubah data yang tadi kita isi, kita bisa klik data yang tadi kita isi. Nah, di sini kita hanya bisa mengubah tanggal kembali sesuai dengan kesepakatan calon peminjam dan perpustakaan. Contohnya kita akan memperpanjang peminjaman buku seperti contoh ini ke 18 Mei, lalu kita klik ubah. Maka data yang tadi kita isi telah berubah sesuai dengan yang kita ubah. Di tampilan peminjaman buku ini kita juga bisa mencetak bukti pinjam. Kita klik salah satu data yang tadi telah kita isi, kita bisa cetak bukti pinjam. Seperti ini contohnya, dan ini bisa di print sebagai PDF. Oke, kita lanjut ke submenu pengembalian. Di pengembalian juga sama, kita hanya menginput tanggal kembali. Lalu di sini ada beberapa kondisi juga. Coba kita lanjut ke ID pinjam. Kita pilih salah satu data yang telah kita isi tadi di sebelum. Nah, coba kita klik tanggal kembali. Lalu kita pilih tanggal kembali sesuai dengan apa yang telah kita pinjam.
Jika kita pinjam pas dengan hari pengembalian, maka status akan komplit. Jika kita melebihi batas hari pengembalian, maka status akan over mengikuti hari setelah kita melewati batas peminjaman, dan denda pun akan otomatis terisi sesuai kesepakatan 5.000 dan kelipatannya juga sama, kelipatan 5.000. Coba kita klik simpan, maka data akan muncul di tabel tampilan pengembalian buku. Jika kita ingin mengubah data yang tadi telah kita isi, misalnya yang tadi, kita klik, ternyata dia tidak denda dan mengembalikan tepat waktu, kita pilih hari sesuai dengan lama pinjam, maka status komplit dan denda pun 0. Lalu kita ubah, klik ubah, ya maka data yang tadi telah berubah. Oke, kita lanjut ke menu denda. Di tampilan pembayaran denda ini, kita ada beberapa kondisi atau parameter yang telah kita buat. Di sini juga ID transaksi otomatis terisi karena kita sudah menggunakan auto increment. Lalu di bagian pembayaran kita ada check payment. Di status pembayaran itu ada lunas dan kembalian mengikuti pembayaran yang telah kita input. Kita coba di ID pinjam, kita klik, cari, lalu kita pilih salah satu data. Coba kita klik salah satu data. Ini contoh salah satu data yang status pinjamnya over 5 hari dan dendanya 25.000. Kita lakukan pembayaran sesuai dengan dendanya. Kita bisa klik check payment untuk melakukan cek kembalian. Maka statusnya lunas dan kembalian 0. Kita bisa simpan. Maka data yang tadi kita isi telah muncul di data table pembayaran denda. Data yang tadi telah kita isi tidak bisa melakukan pembayaran 2 kali. Coba kita cek. Lalu kita pilih yang tadi telah kita input. Maka akan memunculkan notif seperti ini. ID pinjam, sudah melakukan pembayaran, silakan cek kembali. Seperti itu. Di pembayaran denda ini juga kita bisa mencetak kwitansi pembayaran. Coba kita pilih salah satu data, lalu kita cetak bukti pembayarannya. Seperti ini contohnya, dan ini juga kita bisa print sebagai PDF. Oke. Oke, lanjut ke menu report. Akan disampaikan oleh Pak Risadi, silakan. Baik, terima kasih Alvarez. Di sini saya akan menjelaskan menu report. Menu report ini ada report peminjaman, pengembalian, denda beserta anggota. Di dalam menu ini ada pengisian buat tanggal dari awal sampai akhir, kemudian ID anggota, kemudian ada filter, kemudian ada data yang bisa diminta secara PDF atau secara Excel. Nah, data-data report ini adalah semua data yang tersimpan. Yang tersimpan biasanya digunakan untuk mengetahui semua data. Biasanya digunakan oleh pimpinan atau user ya. Baik. Nah, di sini terkait menu peminjaman, apabila kita ingin mengetahui jumlah peminjam ya, keseluruhan, maka di sini bisa dilakukan cetak secara PDF, kemudian hasilnya seperti ini semua ya, semua data, kemudian secara Excel ya, secara Excel bisa berupa Excel. Oke, tunggu dulu. Oke, nah ini berupa Excel ya, data-data berupa Excel apabila diperlukan. Oke, kita close atau kita save. Nah, mungkin kita memerlukan hanya beberapa hari atau secara spesifik ya kita minta cari. Nah, di sini kita bisa cari dari tanggal 1 misalnya sampai tanggal 10. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini, oke, difilter dulu. Sip. Nah,
dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini hanya ada 2 orang melakukan peminjaman. Jadi hanya ada 2 orang melakukan peminjaman. Nah, apabila kita ingin mengetahui eh, seseorang aja ya secara spesifik, kita hanya bisa menggunakan misalnya nomor ID-nya 002. Coba kita filter. Nah, ternyata 002 ini atas nama Ratna hanya sekali melakukan peminjaman. Seperti itu. Oke, kita batal. Nah, ini kembali ke menu awal. Oke, baik. Kembali ke kita lihat menu pengembalian ya. Dari itu peminjaman, sekarang ke pengembalian. Nah, di pengembalian ini eh, isinya sama kayak peminjaman tadi. Nah, ini data ini data semua yang ada di sini. Nah, ini sama kalau kita pengen mencari atau dalam beberapa hari kita bisa langsung lakukan dari sini nih dari tanggal misalnya kita pengen tahu dari tanggal 1 sampai tanggal tadi seperti tadi tanggal 10 misalnya. Oke, filter. Nah, sama di sini akan terlihat ya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu hanya ada 2 orang yang melakukan pengembalian buku. Oke, nah ini bisa dicetak menggunakan PDF. Apabila kita butuhkan datanya, kita bisa lakukan cetak secara PDF atau secara Excel ya. Jadi Excel kita buka sama seperti tadi. Akan ada, nah ini secara Excel. Data ini bisa dicetak atau disimpan atau bisa di-share seperti itu. Oke, save. Kembali lagi, kalau kita ingin mencari seseorang, ya kita bisa menggunakan ID anggota 002 misalnya, terus kita filter. Nah, sini akan ada nih, dia mengembalikan eh, sudah mengembalikan pengembalian buku. Oke, hampir sama sih seperti tadi, langkah-langkahnya. Next, kembali ke data ya. Denda. Nah, di menu denda ini sama, ini data semuanya, jadi data semua yang melakukan atau pernah terindikasi kena denda lah intinya ya. Jadi mereka harus bayar di berupa, nah ini semua anggota yang pernah kena denda dan sudah melunasi dendanya. Sama seperti tadi, apabila kita membutuhkan data, bisa dilakukan secara cetak melalui PDF. Seperti tadi sama, ya ini datanya lengkap. Kemudian sama Excel juga sama, datanya akan ada. Oke, next. Oke, sama ya. Intinya hampir sama lah kalau untuk cetak PDF dan Excel. Nah, apabila kita ingin mengetahui, sama seperti tadi, dalam jangka 10 hari atau 5 hari, kita filter. Nah, jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10, hanya ada 1 yang melakukan pelanggaran denda ya. Dan itu sudah dilakukan pelunasan. Oke, next itu aja. Kembali ke anggota ya. Ini anggota. Jadi semua anggota yang melakukan peminjaman ada datanya di semuanya di sini. Nah, ini semua data bisa dilakukan cetak secara PDF. Nah ini semua lengkap, ada data-datanya lengkap. Oke, bisa dilakukan secara Excel. Secara Excel ini sama tadi seperti yang lainnya. Ya, data-datanya akan terekam ya, datanya akan terekam dan tersimpan. Lanjut. Nah, sama seperti tadi, kita apabila ingin mengetahui dalam rentang waktu lah ya, rentang waktu, misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal berapa lah, sama tanggal 10, tinggal di filter. Nah, jadi sampai 1, ini yang anggota yang baru masuk lah intinya, anggota yang baru masuk. Kemudian, secara spesifik, kalau kita mencari anggota baru, dalam rentang itu, kita bisa menggunakan ID anggota. Oke, nah, oke, dari rentang tanggal 1 tanggal 10 ada namanya Ratna. Kita mau mencari secara spesifik menggunakan ID anggota. Oke, secara umum hampir sama ya. Di report ini dari peminjaman, pengembalian, denda, anggota semuanya hampir sama. Oke, itu aja eh, untuk di report. Nah, apabila ingin kembali ke menu awal, kita hanya langsung klik logout, maka akan kembali ke menu awal yaitu login. Itu aja.
Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti untuk semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Putri. Silakan Mbak Putri. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua telah menjelaskan atau mendemokan aplikasi yang telah kami buat. Semoga proyek atau aplikasi yang telah kami buat ini bisa bermanfaat untuk semuanya dan bermanfaat bagi yang menonton, serta bisa digunakan dengan baik oleh pihak sekolah. Sekian dari kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.